Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah kita diberikan kenikmatan olehnya, di antara nikmat iman, Islam, sehat dan kesempatan. Sehingga pada kesempatan pagi ini, di hari yang mulia ini, di hari yang agung ini, di hari kemenangan ini bagi umat Islam, kita dapat berkumpul melaksanakan sholat Idul Adha secara berjamaah. Maka memohon meminta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan perkumpulan kita ini kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga perkumpulan kita ini menjadi saksi bahwa kita ketika di padang mahsyar kita saling membela satu sama dengan yang lainnya. Kita pernah berkumpul beribadah, menyembah, menyebut nama Allah dengan penuh keagungannya. Maka mudah-mudahan ini adalah sebagai tanda kita menjadi hamba Allah yang benar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriringkan salam selalu kita curahkan ke hariban baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, umumnya kita selaku umatnya, insyaallah ila yaumil qiyamah. Mudah-mudahan harapan kita sebagai umat, kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita diaku sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sudah sepatutnya bagi kita sebagai umat untuk mencintai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Semoga Allah tanamkan kecintaan kita di dalam hati kita kepada kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini adalah hari di mana kemenangan bagi kita umat Islam. Maka sudah sepatutnya untuk kita berbahagia, bahagia daripada kita hati yang fitrah, yang sesungguh-sungguhnya. Maka sudah sepatutnya bagi kita untuk senantiasa membersihkan hati kita, menjadi momentum bagi kita untuk saling memaafkan satu dengan yang lainnya, membersihkan daripada kekotoran yang kita lakukan, membersihkan daripada hasud yang kita lakukan, membersihkan daripada ghibah yang kita lakukan antara sesama, membersihkan hati kita daripada pikiran-pikiran negatif terhadap orang lain, membersihkan daripada ucapan yang menyakiti daripada orang lain. Maka seakan-akan kita memohon kepada Allah, semoga kita dibersihkan daripada dosa kecil ataupun besar, yang sengaja ataupun yang tidak disengaja. Semoga dengan perkumpulan kita ini Allah mengampuni daripada setiap dosa-dosa kita. Dan alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah telah diizinkan oleh Allah untuk bisa menyebutkan kalimat-kalimat yang merupakan keagungan zat Allah, yakni ketika kita melantunkan kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, seraya kita hadirkan di dalam hati kita bahwa Allah lah zat yang maha besar. Hadirkan di dalam hati kita, tidak ada keingkaran sedikit pun bahwa Allah adalah yang maha besar dari segala-galanya yang berada di alam semesta. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada itu, ini adalah bentuk Allah sayang kepada kita sebagai hambanya. Maka kita berusaha untuk senantiasa bertakwa kepada Allah, memperbaiki diri kita. La taqnatu min rahmatillah, kata Allah, jangan berputus asa mengharap daripada rahmatku. Betapa sayangnya Allah, betapa cintanya Allah kepada hambanya, sekalipun hamba tersebut melakukan dosa berkali-kali bahkan
1000 kali. Tapi ketika Allah masih memberikan nyawa kepadanya, berarti itu tanda daripada seseorang itu masih ditunggu oleh Allah. Antadiru taubatahu, Allah menunggu terhadap kita untuk senantiasa berbuat baik, untuk senantiasa bertaubat, memperbaiki dirinya daripada dosa besar dan kecil. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian di hari lebaran ini biasanya di antara kita ada yang bepergian, yakni dengan mudik ke kampung halaman. Ketika akan berangkat senang luar biasa. Kemudian di tengah-tengah perjalanan makin senang, makin bahagia. Sebentar lagi akan tiba dia di kampung halaman. Dan sehingga lorong demi lorong dia lihat, dia tatap, banyak kenangan yang pernah terlewatkan di dalamnya. Sehingga ketika sudah sampai ke tempat tujuannya, yakni rumah atau kampung halamannya, makin menggebu-gebu rasa bahagianya. Senang berjumpa dengan orang tuanya, senang berjumpa dengan keluarganya, sanak familinya. Maka tidakkah kita membayangkan ketika kita akan pulang, yang mana pulangnya ini adalah pulang yang sebenar-benarnya. Karena hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat kita ini adalah bukan di dunia. Dunia ini adalah tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Nanti ketika di akhirat itu adalah baru tempat kita yang sebenar-benarnya. Namun di akhirat itu ada 2 tempat, yakni di surga dan neraka. Namun yang kita harapkan adalah ketika kita pulang ke akhirat, kita ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, dan kita dihindarkan daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka sudahkah kita senang hati, bungah ketika kita akan pulang ke tempat yang sebenar-benarnya? Maka sudahkah kita mempersiapkan daripada amal untuk hidup yang sebenar-benarnya, yakni di akhirat kelak? Yang ketika di akhirat antara orang tua dengan anaknya, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi, semuanya berlari memikirkan dirinya sendiri, jiwanya sendiri. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari jangan menunggu ketika Allah mencabut nyawa kita. Jangan menunggu ketika tubuh ini terbujur kaku. Jangan sampai kita menunggu ketika kain kafan adalah sebagai penutup daripada pakaian kita yang terakhir. Janganlah menunggu ketika mata tidak mampu lagi melihat dunia. Janganlah menunggu ketika rumah kita tidak lagi bertembokkan dinding batu bata, namun bertembokkan tanah sekelilingnya, yakni kuburan. Namun ketika sudah terjadi hal demikian, inqata'a amalu, tidak bisa lagi kita beramal, tidak bisa lagi kita mengamalkan sesuatu perkara yang diperintahkan oleh Allah, karena tidak bisa lagi ketika sudah mati tiba. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita raih ridha dari Allah. Mari kita bertakwa kepada Allah. Mari kita perbaiki diri kita, perbaiki keluarga kita, sehingga kita termasuk daripada orang yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka memohon, meminta kita kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Dosa besar ataupun kecil yang kami lakukan, yang sengaja ataupun yang tidak disengaja yang kami lakukan, maka ampunilah dosa kami ya Allah. Ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah.
sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami semenjak kecil sampai saat ini ya Allah. Berkahilah hidupnya ya Allah, ampunilah daripada dosa-dosanya ya Allah. Kalau seandainya ada di antara orang tua kita yang sudah mendahului kita, maka ya Allah kami memohon kepadamu ya Allah, ampunilah dosanya ya Allah. Berikanlah kenikmatan di alam kuburnya ya Allah. Luaskanlah alam kuburnya ya Allah. Berikanlah terang benderang di alam kuburnya ya Allah. Jadikanlah kuburnya adalah sebagai taman-taman syurga ya Allah. Berikanlah kenikmatan kepadanya ya Allah. Ampunkanlah kami sebagai anaknya ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami untuk bisa mengabdi kepada kedua orang tua kami ya Allah, sehingga kami adalah termasuk daripada anak yang berbakti kepada kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kelembutan ke dalam hati-hati kami ya Allah, sehingga hati kami bisa menerima tentang ajaran-ajaranmu ya Allah. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, berberkah di dunia wal akhirah, sehingga kami bisa beribadah kepadamu ya Allah. Perbaikilah hati-hati kami ya Allah. Perbaikilah diri kami ya Allah. Perbaikilah jiwa kami ya Allah. Perbaikilah keluarga kami ya Allah. Perbaikilah keturunan kami ya Allah.